Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mau bahas yang satu tiang panjang ya. Mungkin nanti ada beberapa yang beda, atau kalau ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Kita tulis di komentar, kita saling sharing untuk memperbaiki video ini lagi ya. Nah, ini kebutuhan satu tiang panjang ya, yang sekarang mau kita bahas. Oke, kita di sini punya kuota kap beton 25 MPa ya. Berarti ini betonnya 2,4. Kemudian baja tulangan lele sama lenturnya itu 420 ya. Ki uruknya 5, ki tanah nanti ini kita bisa dapat di data masing-masing ya. Terus kemudian ki izin tanah, dimensi kolom ini 300 ya. Terus untuk pondasi ini nanti ini bisa langsung report ya, karena dari diameter tiang panjang ya ngaruh ya ke dimensi si pelcapnya. Untuk ketebalannya kita ambil 600. Terus ini daya dukung 1 sama 2 nya ya, kita ambil yang terkecil nanti. Kemudian pondasinya, ini kombinasi pondasi didapat 22,92 ton ya. Ini nanti yang kita hitung ini apa namanya, beban tak terfaktor ya. Ini untuk beban terfaktornya, untuk nanti desain tulangannya. Oke, step pertama menentukan daya dukung izin tekan. Daya dukung izin ditentukan secara umum, terdapat beberapa parameter daya dukung izin. Nah, daya dukung izin tekan yang diambil yang terkecil ya dari parameter daya dukung yang di atas ini. Kemudian kita menentukan ya jumlah tiang penyaluran ya dan dimensi pelcap. Nah, PU ini kan 22 ya, 22,92 atau 23. Kita geser ya. Ini kita geser dulu. Nah, dibagi 40 ya, P izinnya itu ya. Nah, ini kita round up jadi 1 ya. Kemudian nah, untuk jarak antar tiang ini ya ke tepi pelcap, ini jarak bukan antar tiang ya, jarak ke tepi pelcap. Nah, jarak ke tepi pelcap itu 1,5 dikali D ya, dikali D. Ini harus, ini hasil ini harus lebih kecil daripada yang kita input ya, S nya ya. Kemudian juga harus lebih kecil daripada 2D ya, jarak si S ini. Nah, didapat nih kita ambil ya, ini 400. Kalau kita buat 380 juga nggak masalah sih sebenarnya, tapi kita ambil 400. Nah, ini untuk menentukan nanti arahnya ya. Nih, dari sini 400, sini 400 ya. Jadi kita ambil 800 untuk dimensi tiangnya. Kalau mau lebih besar nggak masalah juga gitu, kita ambil maksimal 500. Berarti kan 1000 ya untuk ukuran dimensinya. Kita ambil yang kecil aja, itu udah cukup sih. Terus panjang penyaluran tarik, rumusnya ini masih sama ya seperti yang tiang 4 ya. Kemudian bila LD terlalu besar, maka alternatif bisa dipilih panjang penyaluran berupa kiat standar. Nah, LD ini terlalu besar, kita pakai yang kiat standar ya. Ini rumusnya ya, kiat standar. Nanti ini kita ambil LD nya. Kemudian
ini dari tabel ya. Ini bisa dilihat tabel SNI nya pasal tabel 25.3.2 ya. Ini untuk bengkokan ya, bengkokan bisa dilihat di sini ya. Nilai panjang penyaluran kiat standar tarik diambil nilai terbesar dari ketiga persamaan ya. LD nya ini, sedangkan panjang kiat lurus LEX berdasarkan tabel 12 dikali D ya. D nya ini kan D16 ya, DB nya 16. Ini kita naikkan aja jadi 200. Terus diameter bengkokannya ini kita ambil 100 ya. Nah, ini panjang penyaluran, kondisi tekan tulangan menerus ke kolom pondasi, nilai panjang penyaluran tulangan tekan didesain langsung dari kolom. Nah, ini rumusnya 0,2 FY, terus ini lambda dibagi FC aksen ya, ini yang satu nilainya. Panjang penyalurannya ini ya, dari ketiga ini kita ambil yang terbesar, kemudian ini kita jadikan 350 panjang penyalurannya. Oke, untuk ketebalan berdasarkan SNI 2847 2019 pasal 13.4.2.1, tinggi efektif pel cap harus lebih besar daripada 300. Nah, ini kita selain itu perlu pertimbangan parameter lain ya. Nah, kalau LD ini besar, katakan ini di sini ya, ini pel cap 600, terus pel cap 600 ya, terus panjang penyalurannya sih ini ya, insert, katakan ininya ya, tulangannya ya, panjang penyalurannya ini lebih besar dari 600, berarti ini harus lebih besar juga dari 600 ya, si tulangannya. Kemudian ini 350 ya, kalau 600 berarti masih aman ya. Kalau selimutnya 7575 itu kan udah 100 ya, berarti ini udah oke ya untuk ketinggian ketebalan si pel capnya ya. Nah, kemudian kita evaluasi ulang kembali nih jumlah tiang panjang, si P dikali L dikali H ya, kali berat jenis beton dikali PU ditambah PU awal. Nah, ini saya lihat di sini ya. Nah, ini pakai kali L kali H ya. Ini kita buat 0 dibagi 1000 dulu ya. Kemudian kalikan berat jenis beton ya. BJ beton. Nah, ini BJ beton harusnya yang ini. Kita rubah ya BJ betonnya. BJ beton yang ini ya. Oke, 23 di sini masih mampu ya untuk satu tiang panjang, berarti udah oke ya. Nah, menentukan gaya tekan pada tiang ini, nah ini mungkin bisa dihitung juga, bisa enggak ya untuk momen-momen ini ya. Kalau soal satu tiang panjang itu enggak terlalu pengaruh sih, paling digesernya nanti yang harus kita hitung. Gesernya biasanya kalau untuk kita desain di GWT itu lumayan besar ya gesernya. Kemudian ini rumusnya masih sama ya teman-teman. Ini biasanya juga ada yang dihitung, ada yang enggak ya. Tapi ini kita ambil nilai maksimalnya aja dulu. Kita ambil nilai maksimalnya untuk menentukan tulangannya nanti ya. Nah, PU di sini kita kasih nama PU2 P2 aja ya, P1 P2. Nanti kita ambil nilai maksimalnya, bisa teman-teman lihat di sini rumusnya ini ya. Kita ini minus minus, yang ini plus plus ya. Kemudian cek kapasitas tiangnya ya. Cek kapasitas tiang pada tahap ini dilakukan pemeriksaan syarat tiang panjang terhadap beban yang dipikul tiang.
tahap ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kapasitas per unit tiang dan kapasitas. Ini kapasitas, nggak usah kapasitas kelompok ya, ini nggak ada kapasitas kelompok ya, per unit aja. Kemudian ini karena ini nggak ada kelompok, ini diabaikan nanti ya, yang ini diabaikan. Nah, kalau misalnya ini lebih dari satu baru ini dihitung ya, karena ini satu, jadi tetap aja nanti bakal 100% direduksinya dia, kecuali di sini ada 3, M nya 3 ya, terus N nya 2. Nah itu bisa jadi nggak oke ya. Kalau kapasitas tiang, dia kelompok tiang kan ada berapa tiang gitu dengan diameter 800 kali 800, itu nggak mungkin ya, nggak memenuhi syarat juga ya. Jadi ini diabaikan ya untuk kelompok tiangnya. Ini bisa kita hapus aja ya kelompok tiang ini untuk satu ya. Kalau untuk lebih dari satu itu kita pakai. Nah, kapasitas per unit tiang itu kan Pmax nya 25,94 ton ya. Terus ini harus lebih kecil daripada P-izin. Ini memenuhi syarat ya. Ini memenuhi syarat. Maksimal yang diterima oleh satu tiang pancang masih berada di batas izin ya. Nah, kelompok tiang ini juga kita hapus ya. Kemudian kita langsung ke analisa pancing shear-nya ya. Tinggi efektif L cap, arah X dan arah Y ya. Tinggi efektifnya ini H. Nah, bisa dilihat gambar di sini. Nah, kalau ini dia ada di bawahnya, katakan ini ya. Terus DY itu ada di sini ya. Dia ada di tengah tulangan ini. Untuk tebal efektif DX itu H dikurangi TS dikurangi DB ya, dibagi 2 ya. DB nya kan 16 ya. TS tebal selimut betonnya, ini ketinggian. Nah, ini tebal efektifnya 517 ya. Kalau yang bagian DY di sini di atasnya ya, di atasnya berarti 501, ini dikurangi lagi DB ya, jadi double dia, ngitung tulangan satu sama yang setengahnya. Nah, perhitungan geser ultimate juga ini masih sama ya, kita bisa lihat di sini. Ini faktor kritisnya ya, critical sectionnya. Nah, untuk rumusnya itu kita bisa lihat di sini ya. Misalkan ini 800 kan dibagi 2 di 400 ya. Ini dikurangi 300 ya. Katakan ini ya. Dikurangi 300, ini 400, 300 setengah dari sini ya. Kalau untuk yang ininya kan 300 ya, dibagi 2 setengahnya ya. Setengah kita asumsikan ini ya ditambah. Terus ini kita hitung aksi satu arahnya, kita mencari PU ya. PU untuk satu arahnya didapat 62703 54 Newton ya. Terus yang dua arahnya didapat 10 ton ya, 10 ton atau 119.019 ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini untuk rumusnya. Ini dimensi ya, dimensi dikalikan ini ya, arah amannya ya, terus kritikal. Nah, ini juga harusnya sama nih, ini harusnya sama, tambah ini dong. Nah,
harusnya sama. Oke, kita lanjut ke aksi nominal ya. Ini nominal pancing pada kondisi satu arah sesuai SNI 2847 2019 pasal 22.5.5.1 ya, halaman 485. Ini rumusnya ya, kita nyari PC, ini rumusnya. Nah, ini didapat ya 346 12 Newton ya. Ini kita reduksi lagi 0,75 supaya ini harus lebih besar ya daripada PU nya ya. Ini masih yang satu arah, kemudian yang dua arah juga sama ya. Ini ada beberapa parameter yang kita hitung sesuai pasal 22.6 ya, titik 5.1. Nah, ini rumus ini kita hitung semua ya. Kita ambil nilai maksimalnya, minimalnya dari ketiga ini ya. Untuk PC kita ambil nilai minimalnya, tapi harus lebih besar ya daripada PU nya ya. Nah, ini kita sudah didapat ya, ini memenuhi syarat. Kemudian kita desain tulangan lenturnya. Nah, ini untuk ketulangan ya. Nah, ini kita ambil dua faktor ya nanti untuk mendapat momen yang lebih besarnya ya. Ini yang kita ambil nanti. Misalkan ini arah negatifnya, kita ambil sama positifnya. Kemudian momen ini ditambah ya, nanti kita hitung MY nya, terus didapatkan ini nilai momen ultimate nya. Kemudian sama ya, MX juga ya, ini dapat momen ultimate. Kemudian kita hitung ya kebutuhan tulangan lentur pel cap nya. Nah, ini arah X, MY dibagi 0,9, didapat hasilnya sekian ya, 2448904 Newton ya. Kemudian Rn nya, nah Mn dibagi B dikali dx pangkat 2 ya. Ini kita ambil dx yang tadi ya, nilai dx ini. Nanti untuk yang y kita ambil dy nya. Oke ya teman-teman, ini kita langsung kita dapat rasio tulangannya ya. Nanti ini sama aja sih, pas seperti yang pancang untuk menghitung tulangannya ya. Ini masih sama, cuma bedanya nanti di arah tadi kebutuhan kelompoknya aja yang kita hapus. Nah, ini bisa kita lanjut. Nah, terkait batasan maksimal spasi tulangan plat SNI 2847 2019 pasal 7.7.2.3 ya, nilai maksimal spasi ini X 3 dikali H atau 450. Ini maksimalnya 450. Jadi spasi yang digunakan sesuai tadi kita input ya, 150 ya. 150 di sini digunakan lebih kecil ya, ditentukan maka diperbolehkan sehingga luas yang terpasang adalah, nah ini kita asumsikan 1 meter ya. 1000 dikurangi S ya, jaraknya 150 dikali 1/4 dikali pi dikali 22 pangkat 2. Nah, nilai ini harus lebih kecil ya daripada as yang terpasang ini. Dari perhitungan ini, kalau ini kita ganti 200, tidak oke ya, tidak memenuhi syarat ya, kecuali ini nanti kita ganti jadi 19. Nah, kalau 19 itu udah memenuhi syarat ya teman-teman. Jadi makanya ini kita pakai 16 jarak 150. Oke ya. Sampai di sini teman-teman ya. Mungkin ini sama aja nilainya hasil dari yang sebelumnya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.